apa eh, aktif ya Mbak Nyai ya di Healing Darvis, apa bahasanya ya? Kalau gampangnya Halo tari Mbak Nyai, sufi gitu. Halo, 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 iya, iya, heeh. iya, iya, Gampangnya itu, dalam konteks eh, kesehatan mental, musik untuk kesehatan mental ini sesuai dengan tema kita malam ini, menurut panjenengan bagaimana ya pandangan panjenengan, apa namanya, musik memberi pengaruh yang begitu luas gitu terhadap kesehatan mental dan menciptakan suasana kedamaian. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum bersalam ya. Sekarang kita sudah. Heeh. Oke. Kalau kita berbicara tentang tari sufi itu paling gampang dicerna daripada whirling dance, apa namanya, whirling dance atau darvis atau apa gitu, mungkin masyarakat di tempat kita masih agak asing. Nah, berkaitan dengan, kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, ini kan kita melihat bahwa yang namanya tari sufi itu bagian dari cara kita berzikir kepada Gusti Allah dan keinginan mencapai mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya whirling dance, tari sufi itu, ya dengan tari sufi itu kita bisa lebih tenang, bisa lebih konsentrasi, lebih khusyuk ketika di dalam, apa namanya, kehidupan sehari-hari. Bahkan ada beberapa temen tuh yang stres itu kan. Nah, ketika terutama anak-anak muda ini, anak-anak muda yang umurnya masih belasan tahun, yang di bawah 30 tahunan, mereka stres kalau membiasakan tari sufi, itu stresnya bisa sembuh loh, Mbak. Oh ya, Iya, bisa sejauh itu. iya, alhamdulillah. Bagaimana prosesnya, kok bisa prosesnya bisa sampai ke tahap penyembuhan itu kan? Karena Bisa kita, lama gitu. karena kalau orang stres itu kan dia pikirannya macem-macem. Nah, orang kalau mau tari sufi itu harus fokus, harus konsentrasi. Jadi Oke. sebagai pengalihan, makanya ada istilah yang namanya tari sufi itu mengalihkan kebiadaban menjadi keadaban menuju sebuah peradaban. Nah, begitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah bisa damai. Nggak ada tuh ceritanya antar grup tari sufi tawuran kan. Itu nggak ada. Karena ketika kita ketemu dengan sesama orang yang bisa, itu malah justru kita pengen saling berdialog, merasa kayak apa ya, menjadi bagian dari hidup kita sendiri, langsung menjadi kayak saudara seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang kita alami. Kemudian selama kita lebih konsentrasi kepada mahabbah ilallah wa ila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kan kita memiliki keterbatasan. Betul. Enggak mungkin kita bisa benar-benar mahabbah sama Gusti Allah kan. Nah, kalau kita pengen nanti jadinya jadab nih ya, nggak ngerti, nggak kenal jodoh, nggak kenal duit, nggak kenal jabatan dan lain-lain, itu kalau semuanya begitu bahaya malahan. Biar itu orang-orang khusus saja, dan itu bukan termasuk kami-kami ini. Maka ketika setelah kita berusaha mengenal sampai di puncaknya sesuai dengan kemampuan kita, ya kita turunkan kembali kepada siapa? Kepada hambanya Gusti Allah dan umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cinta, kasih sayang, dan segenap perhatian. Maka yang namanya tari sufi itu ada istilah, itu tariannya orang yang dimabuk cinta. Gitu, cinta kepada siapa? Cinta kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, manifestasinya kepada umat manusia.
Maka Wah, kemudian menarik banget kalau mendengar deskripsi dan cerita Bu Nyai tadi ya. Makanya Apa itu tarian sufi ini diajarkan juga nggak sih di pesantren Bu Nyai? Tapi tahan jawabannya ya, kita nonton video yang akan ditayangkan oleh host. Silahkan host, kasih mubadalah. Muharram for Peace, pergantian tahun baru Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 atau tepatnya 1 Muharram 1442 Hijriah adalah momentum perubahan mental individu, umat dan bangsa ke arah kehidupan yang lebih baik, meliputi segala aspek sosial keagamaan, politik, ekonomi, kesehatan, mental dan relasi kesalingan dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, ikutilah talk show online bersama para penggerak perubahan mulai Jumat 21 Agustus sampai dengan Selasa 22 September 2020 bersama Nyai Haja Badia Fayumi dan Romzi Ahmad, Fakih Abdul Qadir dan Oki Setiana Dewi, Kiai Haji Hussein Muhammad dan Siti Ruhaini Zuhayatin, Sunia Rohama dan Aji Diktabes, Listia Suprobo dan Widya Saputra, Yulianti Mutmainah dan Ismail Fajri Alatas, Maria Fauzi dan Afifah Ahmad, Rumi Khalifah dan Inayah Wahid, Husnunia Halim dan Fad Pahdevi, Ayu Arman dan Alimah Fauzan, Lia Fahmi dan Nol Khairun Nisa, Indah El Baroroh dan Rahma Arifah. Muharram for Peace bersama penggerak perubahan untuk kehidupan yang lebih islami, damai, bermartabat, adil dan maslahat. Adil dan maslahat. Mudah-mudahan kita terus maslahat, berada dalam maslahat ya. Oh iya, tadi ada jawaban yang mau diberikan terpotong ya Bu Nyai. Gimana itu tarian sufi itu di pesantren diajarkan nggak? Iya, diajarkan di pesantren kami selama ini, dan yang sudah bisa itu sekitar 12-an anak, dan 12 santri kami ini sudah meneruskan ke tempat lain. Ada yang mengikuti pendidikan, mengikuti orang tua, mengikuti pekerjaan. Berdasarkan identifikasi kami, itu ada yang di Sumatera Selatan di Palembang, kemudian ada yang di Yogyakarta, ada yang meneruskan nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo, kemudian ada yang di Jawa Timur lainnya, dan di beberapa tempat lain, ada yang di Demak. Nah, kami mengharap ada yang di Semarang juga. Nah, kami mengharapkan anak-anak yang sempat belajar tari sufi itu bisa mengembangkan di tempatnya masing-masing. Dulu belajarnya masih anak-anak, sekarang mereka sudah remaja dan sudah ada yang dewasa. Dan sekarang kita masih terus mengembangkan, karena itu bagian dari seni Islami, itu bagian dari cara kita dzikir, dan yang menguasai itu hanya sedikit sekali. Biasanya kalau yang misalnya yang perempuan ini, karena ini kupi ya, perempuan itu memiliki konsentrasi yang berbeda gitu Mbak. Kalau sudah menikah biasanya susah konsentrasi untuk tari sufi ini. Jadi yang masih saya pahami di sini, ini embok-embok termasuk saya yang umurnya sudah menjelang 40-an ini, kayaknya cuma saya tok yang satu kabupaten itu yang bisa. Karena beberapa yang dulunya belajar, ketika setelah menikah apalagi punya anak gitu sudah agak berat gitu. Saya sendiri juga sekarang ini kalau tari sufi itu ya paling pol hanya 1/4 jam gitu muternya. Kenapa demikian? Berbeda dengan yang dulu-dulu. Kenapa demikian? Karena itu tadi, konsentrasi kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau kita sedang muter gitu kan, yang kita pikirin kadang-kadang
kangkung, brambang, terasi, SPP, susu, uang jajan. Nah itu itu akan berbeda dengan mungkin yang lebih remaja, yang masih kanak-kanak seperti itu. Tapi mestinya yang berpikir seperti itu bukan hanya ibu-ibunya aja ya. Iya, makanya penari-penari sufi itu rata-rata masih bujang. Gitu. Masih usianya remaja, anak-anak. Kalau yang sudah dewasa jarang. Oke. Nah, itu tadi kita bicara tari sufi itu pada segmen terkecil di lingkungan Ibu Nyai. Nah, dalam konteks pandemi ini itu kan bisa menjadi satu alternatif membangun kesehatan mental kita, ya, menjaga kesehatan mental kita. Nah, itu yang Bu Nyai lakukan kepada lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar, apa juga menebarkan ide-ide untuk mengajak masyarakat sekitar atau jamaah Ibu Nyai untuk melakukan tari sufi itu? Kalau untuk mengajak itu memang agak susah ya, karena memang itu orang-orang pilihan saja yang bisa. Jadi bukan sekedar siapa yang mau belajar pasti bisa, jadi berbeda. Maka yang kita lakukan ini, kita mau mencoba ini terakhir-terakhir ini, di samping kita mau mengembangkan terus di pondok kami, kita juga pengen kerjasama dengan beberapa tempat, musola-musola, kemudian masjid gitu kan. Nah itu kita pengen mendemokan di situ, barangkali ada anak atau ibu atau siapapun yang menginginkan belajar, biar mereka kalau tertarik, ayo kita belajar bersama. Seperti itu, karena kalau tari sufi ini jelas memenuhi protokol kesehatan, umpamanya nggak pakai masker pun kan pasti jaga jarak kan. Kalau nggak jaga jarak kan tumbuk-tumbukan itu orangnya. Gitu, itu pasti jaga jarak gitu. Jadi sehat sekali gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang gerakan-gerakannya itu sendiri, paling kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang belum mampu atau sudah tidak mampu mengerjakan itu lagi, tari sufi itu lagi, kita beritahu filosofinya. Buat ini kalau tari sufi ya. Oke, saya akan kembali ke Kang Aji ya. Tadi ada hal yang menarik yang belum sempat saya tanyakan. Kang Aji, halo Kang Aji? Iya. Masih stay di tempat? Iya dong. Nah, iya. Kembali ke topik yang masih kita perbincangkan di sini, menjaga kesehatan mental di masa pandemi dengan musik. Nah, dalam konteks di Dikta Band sendiri, ada nggak sih cara-cara atau trik sendiri untuk menyiasati suasana pandemi ini gitu? Yang pasti dengan kemampuan dikasih Gusti Allah, dipercaya membawa kemampuan untuk bernyanyi, otomatis saya adalah menghibur. Itu yang paling sederhana, menghibur, membuat masyarakat untuk tidak putus asa, untuk selalu lihat dari sisi baiknya. Misalnya kita jadi belajar, akhirnya ketika saya dengan musik nih, ketika orang udah mulai mengenal saya lewat musik, saya jadi bisa ngajak teman-teman atau yang ngedengerin, atau dalam hal ini adalah pecinta Dikta, biasanya kita nyebut orang yang fans Dikta itu, atau misalnya masyarakat, sebutannya biasanya fans Dikta apa sebutannya? Pecinta Dikta. Oh, pecinta Dikta. Oke. Okay. Nah, ngajak untuk minimal punya point of view yang positif. Artinya ketika misalnya ada pandemi ini, pertama kita harus lebih higienis dong, yang pasti, makanya sering cuci tangan. Lalu selain itu juga coba berpikir positif, tidak stres. Jadi ketika ada masalah, hal yang paling pertama adalah solusi. Mikirnya solusi, bukan panik. Jadi ketika dengan musik, dengan musik kita mencari solusi, gimana caranya
kondisi ini menjadi kondisi yang ada solusinya gitu. Salah satu solusinya adalah musik. Musik ini ya itu tadi bisa jadi mempertajam kesadaran ke dalam diri gitu. Misalnya sekarang mungkin untuk beberapa orang yang mungkin kurang beruntung, ada sebagian yang udah diputus kerjakan di kantornya mungkin ya, sebagian di PHK. Nah, otomatis kita punya sesuatu yang potensial apa nih yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, dari situ kita jadi lebih aware, kita jadi lebih mencoba menggali potensi diri gitu. Lalu selain itu juga kita jadi lebih itu tadi bersyukur. Ketika kita bersyukur, yang paling sederhana, mungkin jarang orang yang mensyukuri telinga bisa mendengar dengan baik, mendengar musik. Jadi ngelihatnya tuh di luar, misalnya musik yang indah, musik yang bagus, atau pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus. Jarang orang yang aware, telinga saya luar biasa bisa mendengar detail, mata saya luar biasa bisa melihat detail. Ketika kita foto keluar, dilihat di foto keren banget. Padahal secara visual mata kita yang memandang justru lebih detail, lebih keren, dan itu tidak bisa digantikan sama apapun nilai seperti itu. Nah, kesadaran itu lewat musik itu bisa jadi kepekaannya bisa jadi meningkat, awareness-nya bisa jadi meningkat gitu. Nah, selain itu juga, kalau ini kalau dari dari 7 album Dikta yang sudah ditelurkan, 7 album, Masya Allah, luar biasa, banyak banget itu. Itu dalam konteks kalau kita kaitkan dengan mental health ya, dengan tema hari ini, itu apa lagu yang paling spesial gitu, yang paling ini soalnya udah banyak yang tanya-tanya juga, mana nih Mbak yang tolong tanyain apa sih musik lagu-lagu dari Dikta Band yang kayaknya cocok nih untuk membangun mental health kita gitu. Mungkin lagu yang paling spesial dari Dikta nih, mungkin pernah dengar satu lagu ini yang membawa Dikta. Boleh dinyanyiin ya? Di musik, lagunya seperti ini. Ku takkan pernah berpaling darimu, walau kini kau jauh dariku. Kan selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Itu dia. Dengan energi sayang kita bisa jadi lebih aware, misalnya tetangga kita apakah sehat, tetangga kita apakah udah makan apa belum gitu. Dengan energi sayang, dengan energi cinta kasih, apalagi kesalingan gitu, itu bisa luar biasa, akan memberikan manfaat yang luar biasa gitu. Nah, salah satunya pakaian Aji adalah musik untuk menebarkan itu gitu. Oke, waduh, itu tadi kayaknya banyak tuh yang langsung habis ini pada request itu judulnya Karena Ku Sayang Kamu gitu. Oh, Karena Ku Sayang Kamu itu yang paling ini ya, yang paling dijagokan dari album-albumnya. Di awal Dikta masuk ke industri musik itu dengan lagu Karena Ku Sayang Kamu. Selebihnya ada lagu-lagu yang lain kayak Kesepian, yang paling baru adalah soundtrack film sinetronnya SCTV, Samudra Cinta, Tersiksa Rindu gitu. Jadi untuk yang kangen-kangen boleh dilihat Tersiksa Rindu. Oke, satu lagi nih Kang Haji, berhubung ini ada request dari penanya, katanya sih pecinta Dikta gitu. Kayaknya kalau saya nggak sampein bisa-bisa saya diteror ini. Tolong sedikit aja lirik dinyanyikan Kesepian. Oh. Salam dari pecinta Dikta. Oh iya, salam lagi. Siapa nih? Oke, Kesepian tuh lagunya seperti ini. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku.
hempaskan kesendirian yang tak pernah berakhir. Bebaskan aku dari keadaan ini, sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesedihan ini? Oke, meleleh semuanya yang dengar. Jangan jadi ngantuk ya, ini harus semangat. Semangat ya. Jadi beda tipis antara mellow, semangat kalau dengar lagu-lagunya Dikta. Oke. Iya, setelah mendengar itu kayaknya saya juga jadi bertanya-tanya, ini kayaknya pecinta Dikta benar-benar dimanjakan ya dengan selain lagu-lagunya yang romantis, kemudian juga circle dari pencinta Dikta juga kalau dengar dari cerita Kang Aji tadi cukup aware, membangun kesadaran gitu ya antar salah satu dengan yang lainnya gitu. Ada nggak kegiatan khusus dengan pecinta Dikta, Kang Aji? Nah, kalau pecinta Dikta karena tersebar di seluruh Indonesia, jadi akhirnya kita komunikasi secara sosial media aja, saling say hi. Bahkan mungkin ada salah satu pecinta Dikta di Makassar itu sampai menamakan anaknya itu Dikta gitu. Jadi ya saling menanyakan kabar, iya. Saling menanyakan kabar gimana COVID dan sebagainya. Lalu kalau aktivitas di Bandung sih tidak hanya dengan pecinta Dikta, kita dengan teman-teman yang satu lingkungan, satu komunitas, kita sering ada kegiatan berbagi. Kebetulan di Bandung ada berbagi nasi, kita sering jalan dengan teman-teman berbagi nasi, atau kegiatan-kegiatan lain seperti berbagi pengobatan dan sebagainya. Pokoknya semua hal tentang berbagi aja, itu sih. Selama pas pandemi kemarin, dari pecinta Dikta itu kalau diceritakan Aji tadi kan di awal-awal sempat memberikan ini ya kayak pengajian gitu kan, terus juga berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pandangan gitu dengan baju yang beda-beda tadi gitu, seperti awal cerita. Nah itu sempat nggak sih ada yang mengutarakan kesedihannya, terus mengutarakan rasa frustasi yang kalau misalnya dalam konteks mental health ini mereka terjebak dalam situasi yang secara mental juga sangat ngedrop gitu. Iya. Ada beberapa yang pasti putus asa, terus drop secara mentally gitu, yang terbiasa bekerja seperti biasa sekarang bahkan kehilangan pekerjaan gitu. Nah dari situ ya kita coba istilahnya sharing lah, kita coba encourage bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia itu kita terpilih dari 5 juta sperm yang kamu tuh yang paling hebat dari yang lainnya. Makanya akhirnya terlahirkan ke bumi. Nah ketika itu Gusti Allah udah ngasih banyak potensi sebetulnya. Nah sekarang gimana caranya kita point of view-nya adalah syukur. Mungkin nggak mudah, tapi point of view-nya adalah coba kita lihatnya, point of view-nya jangan selalu melihatnya ke atas. Kita coba melihat ke bawah. Lalu kita coba syukuri apa yang kita miliki dengan potensi punya organ yang sempurna, punya tangan yang sempurna, punya jari yang sempurna, mata, telinga, dan sebagainya. Kenali diri sendiri untuk melahirkan potensi dirimu. Misalnya sesuai passion nih. Misalnya senang dengan musik, ayo kita bernyanyi. Selain meningkatkan imun tubuh, jadi fun juga. Ada media-media yang bisa suatu saat mungkin ada lagu yang tepat dan akhirnya bisa dinyanyikan dan akhirnya bisa jadi viral gitu. Nah
Atau mungkin hal yang lain, misalnya sekarang kan banyak yang tadinya bekerja jadi berbisnis. Nah, banyak malah ketika berbisnis, terutama kuliner, malah rame gitu, malah suka, apalagi dengan konsep yang memberikan yang terbaik. Nah, ini hal-hal yang paling mungkin Aji sering ingetin sama teman-teman atau sharing, bukan ingetin, sharing lah ya, bahwa do your best, lakukanlah yang terbaik apapun pekerjaan kamu. Jadi ketika kamu berusaha bekerja keras terus menerus untuk mengupgrade ilmu, terus melakukan yang terbaik, itu pasti dengan ikhtiar seperti itu pasti ada saat di mana kamu akan mendapatkan berkah yang luar biasa dari situ. Nah, dari situ itu salah satu bukti bahwa kita mensyukuri apa yang udah Gusti Allah kasih gitu. Salah satunya memaksimalkan potensi kita gitu. Makanya dalam hal ini hal yang paling sederhana yang aku contohin adalah saya bernyanyi, belajar terus menerus, lakukan yang terbaik, kasih yang terbaik, bikin orang seneng, bikin orang happy, lalu setelah itu ada relation, ada chemistry, ya kita bangun relation yang positif gitu. Dari situ kita malah jadi banyak berkah di dalamnya. Akhirnya silaturahim terjalin, akhirnya ada banyak informasi, ada yang butuh ini ada yang disediakan, ada yang butuh lainnya, jadi kita saling support akhirnya kayak gitu. Jadi kita membangun ekosistem yang positif loh. Membangun ekosistem yang positif gitu. Nah, berkaitan dengan itu, yang bikin saya tertarik adalah ketika juga dengan membaca CV-nya Kang Haji itu tadi sore. Ini kan sudah lama ya perjalanan Dikta ya. 20 tahun kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau membangun ekosistem yang positif di lingkaran Dikta Band sendiri bagaimana, Kang? Bisa eksis sampai sekarang kan, karena memang ya mafhum biasanya kalau dalam band itu kita dengar tiba-tiba satu persatu mundur sampai akhirnya hilang semua dan berganti nama. Nah, itu untuk menjaga ekosistem yang seperti itu bagaimana? Ini kan juga sangat erat kaitannya untuk membangun mental health yang bagus gitu di kalangan di lingkaran Dikta gitu. Ya, yang paling Aji selalu ingat adalah harmoni. Harmoni itu berbeda-beda, tapi saling memberikan manfaat, saling memberikan manfaat, saling memberikan sesuatu yang sifatnya positif. Jadi ketika ada apa-apa yang dikomunikasikan, dan solusinya adalah kita mencari yang terbaik. Jadi tidak ada kepentingan pribadi gitu. Kesalingan itu yang paling penting. Jadi kita tetap menjaga, menjaganya banyak hal. Misalnya kalau kita sering kuliner bareng di luar aktivitas musik, sering jalan-jalan, lalu nonton ke bioskop kalau sebelum ada COVID. Nah, kalau sekarang hanya komunikasi aja, saling memberikan perhatian keluarga masing-masing gitu. Gimana kabarnya dan sebagainya gitu. Tetap komunikasi lah dengan baik, dan alhamdulillahnya karena kita masih produktif, kita sekarang juga kan masih ngumpul di satu studio untuk bikin single yang kedua gitu di album yang ke-8 ini. Jadi alhamdulillah kita bangun harmoni yang positif. Ketika ada apa-apa dikomunikasikan, ketika ada apa-apa energinya adalah mencari solusi yang terbaik buat kita semuanya gitu. Itu sih sesederhana itu harmoni gitu. Jadi ada kalanya misalnya gitaris ngomong sesuatu, kita ya dengarkan. Ada kalanya yang lain ngomong, ya kita dengarkan. Ada kalanya Haji yang ngomong, ya yang lain mendengarkan gitu. Terus cari solusi yang terbaik tanpa merugikan satu sama lain. Itu sih sederhana itu.
Ya, Kalau konflik pasti sederhana ada. itu. Kalau konflik pasti Ya, ada. nah Beda itu pendapat dia pasti yang ada. Beda mau saya pendapat tanyakan, yang mau saya perdalam itu begitu kan. Mhm. Tentang waktu yang 20 tahun, ya memang sesederhana itu bicaranya gitu, menceritakannya ya sesimpel itu. Tapi nah, trik-trik gimana ketika salah satu personel sedang down, sedang tidak mood atau memang ada masalah gitu, personel yang lain tuh bisa menjaga mood itu gimana gitu, cara memecahkan konflik lah kalau bisa Ya. kalau secara ya gimana. Yang paling penting komunikasi. Ketika ada perbedaan pendapat, komunikasi, lalu cari apa yang baik untuk bersama gitu. Jadi kita emang energinya tidak egois gitu, karena ya ini dibangun sekarang berempat, kalau sebelumnya kan berlima, ini dibangun berempat, jadi ya harus ada kesalingan di antara keempat ini gitu. Mubadalah banget ya berarti ya. Iya, Triknya. ya itu dia, harmoni itu kita sangat-sangat pegang gitu. Nah, harmoni itu ada ya lewat komunikasi gitu, lewat mindset yang positif, point of view yang positif, terus energinya adalah mencari solusi di setiap masalah. Itu sih yang paling penting, mencari solusi di setiap masalah. Karena kadang ada orang yang nggak sadar kalau dia malah troublemaker gitu. Kesadaran itu ya yang kita hindari gitu. Ya gimana caranya kita tidak merugikan orang, itu sih. Sesimpel itu lagi. Ya, Berarti meskipun- kayaknya Dikta ini nggak pernah menemukan konflik yang gimana gitu ya. Kalau dengar ceritanya seperti apa? Pasti ada, konflik itu ada, beda pendapat ada, cuma mungkin karena mungkin personil Dikta itu memang orang-orang yang bukan orang-orang yang impulsif, bukan orang-orang yang keras, jadi cukup tenang lah orang-orangnya. Jadi akhirnya ya komunikasi, kalaupun ada ketidakenakan, ketidaksukaan, ya mungkin pada saat memang suasananya kurang nyaman, misalnya moodnya kurang bagus, ya dikasih space dulu, dikasih ruangan, dikasih waktu dulu untuk tenang, baru komunikasi. Dan ketika ada masalah, yuk dicari solusi gitu. Ya dalam kehidupan ini pasti ada lah perbedaan pendapat, konflik itu pasti ada. Cuma ya itu tadi, kita cari jalan tengahnya, kita cari solusinya yang sama-sama tidak merugikan, ataupun yang paling sederhana lah, kita cari manfaatnya dibanding mudorotnya, itu aja. Tapi untuk mencapai menemukan manfaat, menemukan jalan tengah, menemukan solusi itu sepertinya memang harus butuh jeda ya. Ya, Jeda prosesnya sejenak 20 supaya kita tahun itu. ya, untuk itu kita juga akan jeda sejenak mendengarkan lagu atau video yang akan diputarkan oleh host. Silahkan host. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti.
jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tiap kali ngedengar kasih mubadalah juga ikut-ikutan hanyut. Kayaknya next bisa ya dibikin apa namanya di cover ya, di cover sama Aji, Kang Aji nih kayaknya asik nih kalau kasih mubadalah di cover. Oke, kalau tadi saya sudah mendengar banyak masukan pandangan Kang Aji tentang mental health dari perspektif seorang musisi, kemudian bagaimana Kang Aji juga bisa berbagi cerita ketika menghadapi konflik-konflik gitu ya di lingkaran di teman-teman pecinta Dikta atau di Dikta Band itu sendiri. Nah, saya ingin beralih sedikit ke Mbak Sunia, pengen menanyakan gimana sih ketika halo Mbak Sunia, masih di tempat? Masih tetap setia. Oke, alhamdulillah. Oke, tadi ya saya belum banyak menggali pertanyaan yang selanjutnya nih. Tadi baru seputar cerita gimana tari sufi itu kemudian sudah banyak menyebar, kemudian diajarkan juga gitu kan oleh Mbak di sekitar sana gitu. Nah, dalam konteks membangun atau menjaga kesehatan mental gitu, karena kita kalau bicara kesehatan mental ini kalau orang kebanyakan kalau kita tidak aware menganggap bahwa kesehatan mental itu sama dengan orang gila gitu, gila. Padahal kan ketika kita bagi saya wajar ya ketika kita merasa berada pada satu kondisi yang drop, kemudian pengen marah, pengen kecewa, tinggal bagaimana kita menumpahkan itu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Nah, kalau untuk tari darvis, tari sema, apa namanya sebutannya? Tari sufi. Nah, itu kan bisa tadi sempat disebutkan bisa menjadi satu media untuk menenangkan pikiran ya. Kan ujung-ujungnya taqarrub ilallah gitu. Nah,
dalam beberapa kasus yang Mbak temui, apakah pernah ada gitu santri atau masyarakat atau jamaah Mbak yang mengalami mentalnya sempat down, sempat tidak percaya diri atau memang hilang ingatan atau memang bagaimana gitu. Nah, itu terapinya dengan memakai medium itu tari sufi? Ya, kalau yang dari santri-santri kami karena masih remaja dan anak-anak itu kasusnya tidak seberat itu. Tetapi ketika kita sharing dengan teman-teman yang lain, itu ya ada yang sudah pakai narkoba sampai taraf ya sedemikian rupa setelah belajar tari sufi bisa berhenti pelan-pelan seperti itu. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini bahwa tari sufi itu sarana dzikir, nggih. Jadi malah kalau menurut saya itu justru yang menjadi pembelajaran yang luar biasa adalah bukan sekedar waktu belajar atau nari sufi, tetapi setelah itu apa yang bisa kita lakukan, kan seperti itu. Ketika diri kita sudah damai, ketika kita bisa melakukan gerakan-gerakan itu dengan berbagai macam berbagai macam gerakan yang mengandung filosofi, ini kan kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bahasa kerennya itu mungkin menjadi selesai dengan dirinya sendiri, itu yang terpenting. Nah, ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kemudian kita akan bisa membantu orang lain. Nah, itu yang lebih penting, point of view-nya seperti itu. Karena kalau misalnya menggantungkan dari tari sufi itu sendiri, kan yang mampu tari sufi hanya sedikit sekali. Tetapi bagaimana kita bisa setelah kita tari sufi, itu apa kontribusi kita, apa perubahan dalam hidup kita. Katanya kok mahabbah ilallah ila Kanjeng Nabi, itu buktinya opo kan gitu. Jangan-jangan kita itu antara yang diomongkan dengan yang kita lakukan beda pula kan begitu. Nah, di sini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, beberapa teman mengalami perbaikan dari mentalnya, kemudian menjadi lebih percaya diri, kemudian lebih memaafkan. Kita memiliki energi untuk mencintai itu jauh lebih besar daripada energi untuk membenci. Jadi walaupun kita diberantemin orang, itu nggak pernah punya energi untuk membalas, biarkan saja gitu. Seperti itu. Kemudian awareness kepada lingkungan itu biasanya akan tumbuh menjadi lebih besar. Ada salah satu santri kami, bukan santri pondok nih, anak yang tari sufi dari satu kabupaten ini, dulu ketika mau tari sufi itu cukup dilarang sama orang tuanya karena mungkin pengetahuan orang tua tentang tari sufi itu kurang gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah dia tari sufi, kemudian itu ternyata akhlaknya juga menjadi berubah. Maka kemudian orang tuanya malah mendukung. Gitu, anaknya sekarang kelas 2 SMK. Dulu belajar itu mulai kelas 2 MTS. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita lihat. Kemudian ada kalau santri kami ini ya, ada yang dulunya celutak gitu apa ya. Mohon maaf, nggak ada ya bahasa Indonesianya ya. Nah, itu suka apa ya, ngeklaim punyanya orang gitu. Nah, dengan tari sufi itu pelan-pelan bisa mulai lurus baik. Kemudian anak yang perangainya itu kasar gitu menjadi melembut. Karena memang ketika saat kita itu melakukan tari sufi, itu yang kita ingat, kita belajar konsentrasi bahwa bagaimana kita mencintai Gusti Allah. Kalau mencintai Gusti Allah kan kita nggak ngerti gambarannya. Tapi ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, maka kita harus mencintai semua yang dicintai Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu ketika akan wafat, yang diingat siapa? Bukan
hartanya, bukan anak istrinya, bukan siapapun, tetapi ummati. Nah, maka dengan kita mendalami seperti itu, terutama tari sufi itu, bagaimana kita bisa nyawiji kan seperti itu. Dan kita ketika hablum minan nas, ya karena kita berusaha sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka ada istilah di kalangan teman-teman sufi dari guru-guru kami itu mengatakan bahwa kau adalah aku yang lain. Nah itu. Nah itu. Wah, mubadalah sekali ini. Iya, kau adalah aku yang lain. Jadi kalau orang lain merasa kesusahan, itu kita merasa bahwa yang susah itu bukan hanya kita, tetapi bagaimana kita kemudian merasa lebih peduli. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu tidak hanya diisi dengan berapa, apa, dan kapan, kan seperti itu. Maka hidup kita kemudian menjadi sebuah hikmah. Hidup kita ini sebuah pengabdian. Apa yang bisa kita lakukan ke orang lain? Apa yang bisa kita lakukan untuk umat? Pada akhirnya seperti itu, dikembalikan ke arah sana. Karena cinta seperti yang tadi prolognya itu, cinta, kedamaian itu tidak mengenal agama, suku, jenis kelamin, profesi, kelas sosial, dan yang lain-lain. Tapi kita bergandengan tangan, saling memperkuat, merapatkan barisan, dan saling mendoakan. Seperti itu. Nah, mungkin karena istilah orang Jawa di sini getok tular ya, saling saling menginformasikan gitu. Nah, akhirnya lambat laut memang banyak orang yang mengadukan masalah. Jadi kadang-kadang saya itu tahu rahasia rumah tangga, tahu rahasia pekerjaan orang. Nah, itu itu karena pernah saya sampai saya tanyai gitu, ini persaksian orang. Kok sampean datangnya ke sini begitu? Kan jenengan lebih sepuh daripada saya. Itu saya masih tidur ditotok-totok hanya mau menceritakan bahwa dia itu rebutan anak dengan suaminya. Seperti itu. Nah, itu Sampai seperti itu. Saya tanya kenapa? Ya, intinya karena saya kalau melihat Mbak Sunia ini seperti kayak orang nggak punya beban gitu katanya. Ngelihat itu asik gitu. Jadi pengen mendorong dia, pengen berbagi cerita, dan itu ternyata tidak hanya 1-2 orang yang mengatakan. Lah, saya mengharapkan kalau memang betul seperti itu, maka energi positif ini, apa salahnya ketika kita transfer ke banyak orang. Setiap orang punya masalah. Kalau saya sih jelas ya punya masalah sebagaimana orang lain. Tapi di dalam tari sufi itu, ketika kita tari sufi, kan tari sufi itu merusak keseimbangan tubuh itu aslinya. Artinya iya kan, muter-muter kayak gitu. Kalau keseimbangannya ndak bagus, itu kan bisa geblak gitu, bisa jatuh itu. Nah, tapi kenapa kita tidak geblak, kita tidak jatuh? Istilahnya orang Jawa, karena kita gondelan cagak sing ora ketok. Kita berpegangan kepada tiang yang tidak tampak, yaitu invisible hand, kalau orang barat mengatakan begitu. Nah, ini yaitu kita pasrah, ada sisi-sisi kita pasrah kepada Gusti Allah. Kemudian kita ikhtiar. Kalau betul-betul pasrah sama Gusti Allah, ya kita betul-betul geblak juga, karena kita bukan wali kan begitu. Maka kemudian kita tetap ikhtiar dengan teknik menjaga keseimbangan lah. Itu yang kemudian menjadi seni mengolah. Bahwa manusia itu ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan apa, perbedaan ini. Nah, kita bisa mengolah, memanajemen konflik menjadi persaudaraan, mengubah kebiadaban menjadi keadaban, mengubah orang yang agak serengkat-serengkot dengan kita, yang tidak ramah dengan kita, menjadi wujud silaturahim. Tak kenal maka tak sayang. Lah, itu kita wujudkan di situ. Jadi memang ini bukan sesuatu yang perlu hanya diomongkan saja, tetapi ini sudah masuk ke dalam implementasi di dalam kehidupan kita. Seperti itu, Mbak. Iya. Oke, Mbak Nyai, kalau misalnya tadi sudah banyak diceritakan bahwa manfaatnya tari sufi apa, terus juga banyak yang
bagaimana tari sufi itu bisa membentuk ya, bisa membantu banyak orang gitu, mengeluarkan mereka dari masalah-masalah yang ada gitu kan. Nah, untuk mencapai ke tahap sana itu apa sih trik-triknya, ada nggak yang bisa untuk saya yang awam dan tidak bisa ini untuk melakukan tari sufi itu, apa trik-triknya yang harus diperhatikan? Bisa dibagi nggak cerita dan pengalamannya? Nah, lah ini saya malah belajarnya sama orang lain ini. Saya belajar itu malah dari anak-anak dulu. Kemudian saya minta tanya sama guru namanya si Mbah Kiai Haji Budi Harjono dari Semarang. Karena begini Mbak, ini saya ceritakan pengalaman pengalaman spiritual. Jauh sekali ketika saya belum ngerti yang namanya tari sufi, itu setiap kali saya mendengar sholawat ketika saya masih anak-anak, itu kayaknya rasanya dalam dada saya itu kayak diiris-iris gitu, ada sakit-sakitnya gitu, tapi nikmat gitu. Saya nggak ngerti itu apa gitu. Baru setelah saya remaja gitu kan mungkin ya sudah mulai ngerti lope-lope gitu kan. Oh, ternyata itu rasa seperti itu adalah rasa kangen, rasa kerinduan kepada orang yang tidak bisa kita temui. Saya baru tahu itu setelah remaja. Nah, tapi saya kemudian hanya bisa menjelaskan itu kepada para ulama, guru-guru saya itu, dan beliau hanya menjelaskan, oh berarti kamu mencintai Kanjeng Nabi, sudah bagus, ngoten dipertahankan, hanya itu saja. Dan itu ada hal yang saya kalau mendengar sholawat itu badan saya kayak ndak bisa diem gitu, koyok gimana gitu. Nah, baru waktu wisuda pondok pesantren kami tahun 2012 itu yang jadi pembicara itu Mbah Yai Budi Harjono. Lah, beliau membuat grup tari sufi. Padahal sebelumnya saya sudah berkali-kali melihat tari sufi tapi nggak punya chemistry gitu. Begitu melihat santri-santrinya beliau itu tari sufi, saya merasa, loh ini gue banget gitu. Begitu saya pulang ke rumah, langsung saya praktekkan dan saya langsung bisa. Jadi sampai sekarang ini misalnya nih, saya duduk gini, langsung berdiri tari sufi itu bisa. Jadi nggak pakai kuda-kuda, nggak pakai persiapan gitu. Begitu yang kita ingat adalah aku rindu sama Kanjeng Nabi, lah itu bisa. Itu tok. Nah, maka ketika beberapa orang tahu, termasuk Mbah Yai tahu saya bisa tari sufi, kemudian diminta untuk mengajarkan ke anak-anak, itu saya bertanya, lah terus ngajarinya gimana gitu, karena saya kan nggak bisa mengajarkan. Karena kalau misalnya saya berdiri langsung muter gitu aja, lah kan anak-anak geblak dong kalau begitu. Nah, maka kemudian saya belajar. Terus gimana caranya jadi Mbak Yai? Nah, kemudian saya belajar sama Mbah Yai Budi Harjono, itu komunitas tari sufi Caping Gunung itu. Bagaimana caranya biar saya bisa ngajari lah. Kemudian saya itu belajar caranya. Oh, caranya pertama itu kayak orang rukuk dulu, tangannya ditaruh begini. Nah, ini begini, terus rukuk, berdoa, kemudian kaki sebelah kanan itu ditarik ke belakang, kemudian boleh sambil dipraktekkan Mbak Nyai? Waduh, pria yo. Sebentar. Biar ada gambaran ya. Ini ternyata juga banyak. Coba minta Mbak Nyainya praktekkan. Karena memang banyak yang penasaran bagaimana tari sufi itu, dan tidak semua orang bisa kan mempraktekkan tari sufi. Mungkin kan nggak Mbak Nyai? Kalau umpamanya di situ dikasih sholawatan, bisa nggak ada operator musik nggak gitu, sholawatan? Oh, sholawat. Ya, lebih enak. Ya sebenarnya nanti bisa dijelaskan. Oke, sebentar nggih, ini tak praktekkan sebentar. Iya, karena ini di room chat juga banyak yang nanya bagaimana mempraktekkan tari sufi itu. Karena dia agak susah juga ya kalau. Ini ruangnya sempit nggak? Kalau saya di sini kan nggak cukup. Misalkan kita hanya melihat gitu tanpa tahu trik-triknya gitu, trik-trik dasarnya.
Monggo. Kalau pakai sholawat mubadalah gimana? Boleh sekali, nggak apa-apa. Boleh ya? Nggih. Oke, boleh ya di ini. Minta teman-teman host memutarkan sholawat mubadalah. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا وخلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجندنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا Sampun, Mbak. من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا Terima kasih. Iya. Nah, itu contohnya. Ini- Enggak siap-siap mendadak. Ya. Nggak apa-apa, memang ditodong gitu. Betul, Dan memang betul. kayaknya menarik banget itu Nah, kalau itu- misalnya kita ada kesempatan ya Mbak Nyai ketemu secara offline dan bisa melihat tarian itu. Ini Dengan kendalanya senang hati. benar-benar teknis. Jadi itu dari gerakan-gerakan itu mengalir begitu aja. Nah, teknik untuk menjaga keseimbangan tubuhnya bagaimana tuh? Nah, itu nanti ada pelan-pelan, ya. Nah, itu nggak bisa saya ceritakan. Nanti saya takutnya begitu diceritakan, terus dipraktekkan geblak orangnya. Karena ada beberapa laporan, dulu saya ember gitu ya, siapa yang pengen? Karena semakin banyak yang bisa, menurut saya semakin bagus gitu. Begitu kita ceritakan dengan teori, kemudian dipraktekkan sendiri. Ada yang geblak, ada yang muntah-muntah, ada yang pusing-pusing gitu. Lalu kita muter-muter kayak Oke. begitu, tadi ya enggak pusing sama sekali gitu. Karena memang Kalau tadi gerakan yang paling sederhana atau apa namanya gerakan tarinya? kalau kami tidak menyebut itu sederhana atau enggak. Tadi malah justru ada yang gerakan yang agak jarang gitu ditarikan sama penari yang lain, yaitu begini, yang begini tadi itu. Nah, Iya. itu termasuk gerakan yang paling merusak keseimbangan tubuh. Kalau nggak percaya dipraktekkan sendiri ya. Jadi yang bisa, ada santri saya dari Semarang itu yang bisa, alhamdulillah. Tapi yang lainnya teman-teman yang belajar itu banyak yang belum bisa dan pengen bisa gitu, cuma susah. Nah, itu ada filosofinya itu. Karena saya yang Apa itu filosofinya, Mbak Nah, Nyai? iya. Filosofinya apa dari situ? masalah itu datangnya dari Gusti Allah. Maka kembalikan saja ke Gusti Allah.
kalau apa namanya, yang penting kita ikhtiar melakukan yang terbaik. Jadi kalau punya masalah, jangan pernah datang kepada Gusti Allah sambil mengadu, ya Allah saya punya masalah yang besar gitu kan. Tetapi kalau kita punya masalah, kita tantang masalahnya, kita katakan, wahai masalah, aku punya Gusti Allah yang maha besar. Selebihnya kita tinggal tidur. Gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau ada jadi kalau ada masalah tinggal tidur gitu. Iya. Kembalikan saja ke Gusti Allah. Kita cukup melakukan apa yang bisa kita lakukan saja sebagai manusia, supaya kita tidak stres itu tadi. Kadang-kadang kan kita bukan makom kita, bukan bidang kita, itu diurusi, dibahas, akhirnya kan stres-stres sendiri kan. Tapi kalau kita bisa proporsional, mana yang itu masalah kita, mana yang bukan gitu. Kadang-kadang orang, umpamanya ketika ada orang gitu kan dijadikan bahan pembicaraan, dicaci maki, dibully, itu bisa jadi, kalau yang saya pahami, itu hanya pelampiasan saja. Apalagi di medsos kan, itu hanya apa namanya tadi, pelampiasan saja, karena mungkin di kantornya dia dapat kerjaan numpuk atau habis dimarahin sama bos kan begitu. Terus apa namanya, melihat berita kita di frame sedang tidak bagus, kemudian dia mencaci maki kita, ya sudah, anggap saja kita bagian dari problem solvingnya dia gitu. Jadi enjoy saja, tinggal tidur saja. Ketika ada masalah-masalah apa dalam hidup itu tadi, misalnya kita di framing tidak bagus, kita digibah, apalagi kalau pas difitnah seperti itu jangan terlalu baper, nggak usah gitu. Saya belajar dari guru saya, seorang Habib niku. Guru saya itu dulu, ketika saya nggak tahu kalau itu Habib loh ya. Taunya Habib itu waktu beliau sedo dibacakan nasabnya. Lalu itu orangnya Masya Allah, luar biasa sekali akhlaknya. Kalau dibilang Pak Yai, karena kita taunya Kiai. Pak Yai, jenengan itu tadi dirasani orang, tadi digibah orang begini-begini. Apa jawab beliau? Alhamdulillah, alhamdulillah, ndak apa-apa, saya ridhoi. Kalau pas beliau punya apa namanya, gorengan begitu kan, punya roti apa buah-buah gitu, nanti siapa gitu diutus disuruh ngasih ke orangnya itu. Lah murid-muridnya tanya, kok sakit begitu sih jenengan gitu. Lah iya, saya itu justru malu dengan si fulan itu. Lah kok begitu? Lah ya, dia ngirimin saya pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah. Masa saya cuma bisa ngirimin roti sama tempe goreng begitu, kata beliau. Nah itu saya implementasikan dalam hidup saya. Kalau kita digibah, dicaci maki, difitnah gitu. Kalau gibah kan memang benar begitu kan, cuma itu buruk sehingga kadang membuat kita jengah, membuat kita malu. Nah, mindset kita itu kita ubah. Ya, alhamdulillah tinggal tidur saja gitu. Kalau saya pas lagi damai seperti sekarang begini kan, saya kalau malam kan tanya apa sih yang sudah saya lakukan tadi kan begitu. Tapi kalau pas apa namanya, orang kita dapat kabar kita digibah, difitnah macam-macam, itu kan kita tidurnya jadi nyenyak kan. Wong saya tidur aja ada pahala puasa datang, ada pahala sedekah datang, pahala anak berbakti kepada orang tua. Oke Mbak Nyai, gitu. Daripada ditinggal tidur, kayaknya kita harus jeda dulu deh. Sebelum tidur ya. Kita ini sudah ada bisikan dari Mas host, katanya mau menampilkan video yang penting juga diputarkan. Oke, silahkan. Halo. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu
isu kesalingan antar individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan baik di keluarga maupun bermasyarakat dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhruddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial. Juga Abdullah sebagai videografer, Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator. Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial dan sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah sebuah nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Oke, bersama Mubadalah.id, inspirasi keadilan. Oke, karena waktu semakin beranjak dan ini kolom chat itu dipenuhi banyak pertanyaan, maka di sesi kali ini saya akan membuka kesempatan bagi yang bertanya, ya, baik itu ditujukan ke Kang Aji maupun ke Mbak Sunia. Ada yang mau bertanya? Boleh dibantu? Saya boleh nggak tanya? Wah, silakan Kang. Wah, ini memang banyak yang mau nanya memang ini. Ya kalau boleh, soalnya nggak ada kesempatan lagi kita mau Kang Aji sama Mbak Sunia ini. Oke, silakan. Saya sebenarnya
yang di chat juga karena sama saya kira ya. Yang pertama untuk Kang Haji. Sebenarnya saya secara dalam baru dengar nih ternyata musik banyak sekali manfaatnya ya untuk mental health terutama ya. Tetapi ada enggak genre khusus musik yang kuat untuk itu? Katanya karena kan begini juga, beberapa musisi itu misalnya anggaplah mengambil drug itu apakah karena musik atau karena tekanan pekerjaan? Maksudnya apakah karena ada jenis musik tertentu yang membawa dia kena ke drug atau bukan genrenya gitu. Jadi pertanyaan genre apa yang lebih banyak membuat orang kuat mentalnya itu ke Kang Haji. Kalau ke Mbak Sunia, katanya begini, tadi kan banyak bicara kekuatan spiritualitas ya sehingga bisa kohesif, bisa tenang. Itu ketika menari itu di hatinya zikir apa gitu? Apakah kosong aja atau Allah seperti Naksabandi atau ada bacaan tertentu atau ya kosong aja seperti yoga, pokoknya kosongkan diri. Itu apa sih sampai ada yang kuat harus in the blood tapi dia enggak, dia di hatinya keyakinan apa dan ucapan apa yang disampaikan ketika tarian sufi. Itu, makasih. Bang ada adik lah. Oke, masih ada lagi yang mau tanya? Atau kalau enggak bisa dijawab langsung ya sambil menunggu. Oke, matur suwun Mas Yai. Ya, pertanyaannya ada genre khusus nggak ketika Albania, Bosnia, mental health-nya gitu ya? Sebetulnya secara yang Aji ketahui tidak ada jurnal khusus yang penelitian bahwa ada genre khusus yang yang membentuk mental jadi bagus gitu. Cuma yang pasti yang paling berpengaruh kepada otak, yang menjadi otak itu berkembang dengan baik ya klasik sementara ini gitu, karena seperti kita ketahui di klasik itu dinamis banget, ada yang mengalun, ada yang staccato, ada yang tegas dan sebagainya, jadi lengkap di klasik gitu. Nah jadi ketika genre apa yang khusus yang bisa membangun mental health yang baik ya otomatis klasik itu sendiri sebagai roots musik ya. Tapi dikembalikan lagi disesuaikan dengan kesukaan passion gitu. Nah ketika kesukaannya musik apa ya ketika itu membangun mental health yang positif, mengeluarkan hormon-hormon yang menyenangkan, hormon endorfin, serotonin, dopamin di otak, otomatis itu akan membangun mental health yang baik. Selain lingkungan. Nah, ini berhubungan dengan tadi pertanyaan apakah ada hal yang bisa atau musik yang bisa men-trigger bahwa seseorang itu memilih drugs untuk istilahnya memenuhi mengoptimalkan aktivitasnya gitu. Nah, sebetulnya saya sendiri selama 25 tahun berkarir di musik, alhamdulillah tidak pernah bersentuhan dengan drugs sama sekali. Karena saya punya kesadaran bahwa ketika saya menggunakan drugs, otomatis saya seperti tidak percaya dengan kapasitas tubuh saya sendiri. Karena Gusti Allah memberikan tubuh saya dengan sempurna. Yang harus disyukuri ini salah satunya adalah mengoptimalkan kefungsiannya gitu. Jadi ketika memang harus istirahat ya istirahat, karena itu memang naturalnya seperti itu gitu, alamiahnya seperti itu gitu. Jadi ketika misalnya aktivitasnya sudah diambang kelelahan ya istirahatlah gitu. Nah hal-hal seperti itu mungkin berhubungan dengan berhubungan dengan lingkungan sangat berpengaruh dalam kita memilih keputusan.
Seperti kalau Aji analogikan seperti pisau. Pisau itu di tangan seorang koki, di tangan seorang chef, dia akan menghasilkan masakan yang enak, masakan yang bikin mood orang naik, menyenangkan, imun tubuh bagus, dan bikin happy. Tapi ketika pisau itu berada di tangan seseorang yang tidak bertanggung jawab, otomatis pisau itu akan jadi sesuatu yang mudorot, seperti misalnya melukai orang atau mungkin dalam hal yang paling ekstrim adalah menghilangkan nyawa orang. Jadi poinnya bukan dari pisaunya, tapi siapa yang memegang pisau itu. Jadi dikembalikan ke manusianya. Manusianya ketika punya lingkungan yang baik, swarm intelijen yang baik, artinya lingkungan yang baik, saling mengingatkan sesuatu yang positif, tapi di wilayah publik ya, bukan di wilayah pribadi. Kadang ada perbedaan tipis antara usil dan peduli, itu tipis banget. Jadi hal yang paling sederhana adalah kita kembalikan ke dalam, kita syukuri, kita optimalkan, kita wujudkan kesyukuran kita dengan memberikan manfaat ke orang lain, sesederhana itu. Jadi ketika musik yang paling ideal adalah klasik karena dinamis, tapi kembali lagi ke passion kita, kesenangan kita. Lalu mengenai track tadi ya tergantung ke orang point of view-nya gitu. Kalau misalnya merasa memang nggak perlu drag sama sekali, saya perlunya orang yang saya cintai, yang saya bisa peluk, ada teman-teman, sahabat yang saling mendukung, saling nge-support, saling bantu, saling ngingetin hal yang meng-encourage gitu, sesuatu yang positif. Itu lebih dari narkoba buat Aji gitu. Ya kayak sekarang ketemu sama Tete Akang, Mas Faki, Mas Yai ya, aku seneng banget gitu. Ini bagian dari narkoba saya gitu, biar tetap semangat gitu. Ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi Sari itu narkoba, Sari kamu. Tapi jangan berlebihan, kembali lagi jangan berlebihan. Awas nanti jangan-jangan ini dipotong nih, diedit nih sama. Gitu. Harus di gitu ya, harus ditandai ada yang ya. ada yang mengquote. Oh, ini metafor loh. Iya. Oke, tadi pertanyaan Kang Paki belum bisa dialihkan ke Mbak Sunia ya. Mbak Sunia tadi bisa langsung menjawab tadi pertanyaan Kang Paki. Oke, terima kasih. Terima kasih Yai Faki. Kalau yang saya ucapkan kalau saya loh ya, tidak semua penari sufi sama. Tetapi kalau yang saya ucapkan itu hanya satu kalimat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu aja. Terus selama itu. Nah, kemudian kita ini harus konsentrasi. Konsentrasi bukan berarti mengosongkan pikiran. Mohon maaf nggih, sholat itu yang merupakan puncak ibadah kita secara fisik ritual, itu saja tidak boleh mengosongkan pikiran, apalagi cuma tari sufi. Tari sufi itu hanya sarana. Jadi tidak untuk menggantikan sholat, tidak untuk menggantikan membaca Al-Quran, kan seperti itu. Dia hanya cara berzikir. Maka karena tari sufi itu bukan ibadah mahdhoh dan juga bukan ibadah ghairu mahdhoh gitu. Dia hanyalah cara, kan begitu. Cara kita zikir kepada Allah, maka nggak ada istilah rukun tari sufi, syarat sah tari sufi, ya nggak ada. Syarat wajib tari sufi nggak ada. Makanya anak-anak mau tari sufi ya silahkan, orang tua ya silahkan, laki-laki boleh, perempuan boleh, orang stres itu loh boleh. Gitu. Ya kan, orang gila aja kalau mau tari sufi silahkan gitu. Karena itu cara kita berzikir kepada Gusti Allah. Jadi jangan mengosongkan pikiran, tapi konsentrasi, kan seperti itu. Itu
Jawaban dari saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu adapun musik yang diperdengarkan dalam tari sufi, yang namanya musik adalah sebagai pendorong. Tari sufi itu banyak ditarikan juga, diperagakan di dalam kegiatan-kegiatan thorikoh tertentu. Dan thorikoh itu termasuk yang tidak menganut musik. Jadi tari sufi tanpa musik itu bisa. Karena apa? Karena memang fungsinya musik hanyalah sebagai pendorong. Ngoten niku. Jadi musik apa saja boleh. Tadi kalau misalnya nggak ada musik-musik yang lainnya, misalnya dikasih musiknya Doraemon gitu, nggak apa-apa. Gitu. Misalnya kasih musik Doraemon apa musiknya Shinchan, nggak apa-apa. Cuma secara adab itu kurang pas, karena kita sedang berzikir. Nah seperti itu. Itu perbedaannya. Nah karena kita zikir, maka musik itu yang terbaik tentunya adalah sholawat. Jadi untuk memperkuat. Jadi fungsi musik itu untuk mendorong. Dan karena tari sufi itu kemudian menjadi pertunjukan, menjadi seni yang islami, dilihat banyak orang, maka di samping visual, maka para pemirsanya juga diberi suguhan auditori, pendengaran audio. Supaya apa? Supaya semuanya keisi menjadi sebuah jalinan yang indah. Tapi buat kami yang menari sufi, itu musik itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Seperti itu. Ngoten nggih, jadi hanya pendorong. Yang menjadi wasilah itu zikirannya. Kemudian masalah drag ini cukup menarik. Nanti bisa ada, karena belum ada penelitian yang lebih mendalam nggih. Nanti bisa diteliti. Ini saya ngehnya, ini baru ketika tahun 2016 waktu itu ada koordinasi jaringan Gus Durian senasional bulan Maret di Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta. Nah itu waktu saya tari sufi ngiringi sholawat dari pondok pesantren itu, setelah selesai itu beberapa temen, waktu itu kan ada isu tuh di pondok pesantren itu kenapa orang bisa zikirnya semalam itu karena pakai drug katanya gitu kan, karena dia pakai narkoba waktu itu ada kan. Nah setelah melihat saya tari sufi itu, wah jangan-jangan ada cara-cara seperti ini gitu, karena kayaknya asik banget gitu loh. Nah itu coba ada nggak hubungannya atau bagaimana, itu kalau ada yang bisa meneliti bagus. Tapi kalau tidak bisa punya kapasitas seperti saya yang tidak punya kapasitas untuk meneliti itu, tentu kami tidak boleh gegabah untuk memberikan kesimpulan. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, ini lanjut ada pertanyaan, saya membacakan pertanyaan saja ya dari beberapa baik yang dari YouTube maupun di room chatnya. Begini Bu Nyai, tapi sebelum saya membacakan pertanyaan, saya ingatkan lagi pada para Zoomer, pada para peserta di Zoom yang di YouTube, walaupun mau bertanya silahkan, dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi ya, karena nanti ini menjadi satu syarat bagi teman-teman yang akan mendapatkan giveaway. Nanti dari panitia akan memberikan giveaway bagi yang beruntung, dan juga akan mendapatkan pelatihan menjadi dai-daiyah dari mubadalah.id. Tapi syaratnya itu jadi harus mengisi absensi dan juga harus aktif mengikuti seluruh rangkaian acara baik dari seri 1 sampai yang 12. Tapi untuk malam ini akan ada giveaway juga. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini ditujukan kepada Mbak Nyai Sunia. Ini ada yang begini, Mbak Nyai, tari sufi ini sudah ada beberapa orang yang sudah belajar. Nah, saya mau bertanya, ini pertanyaan dari Mbak Andi Intan, Sulawesi Barat.
kapan sih tari sufi menemukan tari sufi ini? Mungkin Mbak Nyai bisa memberikan sedikit penjelasan. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya tadi serendet. Oh gitu. Kapan tari sufi ini muncul dan berkembang, dan siapa yang pertama kali menemukan tari sufi ini? Kalau bisa ceritakan sedikit saja tentang sejarah tari sufi ini. Pertanyaannya dari Andi Intan, Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat, Mbak Nyai. Oke, terima kasih. Kalau sanad, kalau kita bicara sanad, semua tari sufi yang tersisa sedunia yang saya tahu, itu sanadnya nyambungnya ke Syekh Jalaluddin Rumi yang ada sekarang. Tetapi di atasnya Syekh Jalaluddin Rumi, makanya banyak yang mengatakan bahwa yang menemukan apa dan lain-lain dari tari sufi ini Syekh Jalaluddin Rumi. Padahal kalau kita tarik ke atas, itu ada para ahli sufiyah yang juga pinter nari sufi, seperti Sayyidatina Robiah Al-Adawiyah Al-Basri. Itu juga tari sufi, cuma kita nggak ngerti tari sufinya seperti apa, apakah seperti yang kami lakukan atau enggak. Kemudian kalau ditarik ke atas, itu ada ceritanya. Awal mula sejarah tari sufi itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 2 versi, tapi yang berkelanjutan itu versi yang satu. Versi yang pertama yang tidak berlanjut ini adalah sanadnya dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bahasa kita begini, ada loh 5 orang yang mirip-mirip dengan, ada 5 orang yang mirip-mirip gitu. Siapa ya Rasulullah? Yaitu aku, Kanjeng Nabi gitu. Terus Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Nah, begitu dibilang mirip sama Kanjeng Nabi, beliau suka sekali. Ye, muter-muter. Karena beliau radhiyallahu anhu itu begitu mahabbah luar biasa kepada Kanjeng Nabi. Nah, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib niki wafat ketika Kanjeng Nabi masih sugeng, yaitu ketika peristiwa perang Mu'tah. Jadi tidak ada penerus ceritanya. Kemudian yang masih berlanjut sampai sekarang ceritanya itu adalah ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dulu di Masjid Nabawi itu ada orang sahabat, mungkin dari kalangan orang Badui nggih, dia syahadat tapi nggak begitu ngelakoni syariat gitu. Ya kayak banyak dari kita lah gitu. Beliau tuh syahadat dan suka nongkrong di Masjid Nabawi. Kalau Kanjeng Nabi sholat, ya sudah dia tiduran gitu, umbruk aja gitu. Tapi kalau pas Kanjeng Nabi rawuh ke masjid, beliau duluan yang menyambut sebelum sahabat yang lain. Jadi kalau kayak kita di sini tuh kalau disuruh sholat ya mbuh gitu kan, disuruh puasa mbuh, tapi kalau ketemu sama poro kiai, poro habaib gitu, wah luar biasa, cium tangan bolak-balik sampai kelomoh astane kan gitu. Nah, kemudian orang ini bertanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya ini kan nggak bisa sholat, nggak bisa apa-apa. Terus punyamu apa? Tak, Kanjeng Nabi bertanya, punyaku adalah rasa cinta kepadamu. Bisa nggak nanti saya diajak masuk surga sama jenengan, ya Rasulullah? Terus Kanjeng Nabi tertawa, beliau bersabda, ya bisa nanti aku ajak kamu masuk ke surga. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Mendengar kalimat itu Sayyidina Abu Bakar, hah? Yang benar ya Rasulullah gitu. Iya, almar'u ma'a man ahabba, begitulah. Mendengar kalimat itu Sayyidina Abu Bakar kan senang sekali karena manusia yang paling dicintai Sayyidina Abu Bakar ya cuma Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu mendengar itu beliau langsung muter-muter itu saking cintanya sama Kanjeng Nabi, saking senengnya mendengar kabar gembira. Inilah itu yang kemudian menginspirasi
dari generasi-generasi berikutnya, menjadikan itu sebagai wasilah mahabbah ilallah wa ila rasul, supaya kelak kita bisa dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sejarah singkatnya tari sufi. Nanti detailnya kapan-kapan kita omongin lagi. Nanti kalau saya ceritakan, Waduh, ya memang harus ada sesi khusus ya untuk bicara tari sufi, kayaknya menarik dan memang harus panjang dibahasnya. Oke. Iya, oke. Pertanyaan yang selanjutnya ini yang sudah masuk ditujukan ke Kang Aji. Katanya Kang Aji, ini ada nggak sih genre musik tertentu untuk bisa efektif menaikkan dan menjaga mental health untuk Kang Aji? Itu pertanyaan ada nggak genre? tadi ya. Jadi tidak ada penelitian khusus yang terbaru nih mengenai genre musik yang meningkatkan mental health gitu, kesehatan mental. Cuma yang pasti adalah yang sudah ada researchnya itu musik klasik itu bisa membantu menumbuhkan otak pada janin bayi gitu. Nah itu selebihnya mungkin kembali ke passion ya, kesukaan masing-masing. Jadi kalau misalnya genre musik apapun yang itu menimbulkan kebahagiaan, kesukaan, menimbulkan efek kesenangan selama tidak berlebihan, memunculkan hormon-hormon serotonin, dopamin gitu, itu positif aja. Seperti kalau misalnya Aji nih ditanya, dari semua genre musik, Aji paling seneng R&B, soul, pop gitu, yang lebih bisa dinikmati, lebih bisa mempertajam rasa, mempertajam empati gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau satu lagi pertanyaan, kalau misalnya dari Dikta ini, dari Dikta Band sendiri, lagu-lagunya yang paling mendekati yang paling tadi kan memang sudah sedikit ya diungkapkan, kayaknya hampir semuanya juga punya keterkaitan yang baik gitu untuk membangun mental health. Nah, tapi yang paling mengandung spiritualitas menurut Kang Aji dan teman-teman di Dikta, lagu apa? Kalau yang paling mengandung spiritualitas menurut Aji sih ada satu lagu di album yang ke-6 itu judulnya satu-satunya udah nggak ada lain kan, satu-satunya ya Gusti Allah gitu. Ya kayaknya menarik, sedikit aja boleh nih sebelum akhirnya kita akan akhiri. Sebetulnya kalau misalnya persepsi itu bisa menimbulkan banyak point of view ya, sudut pandang. Cuma memang ditulis satu-satunya ya memang itu membuktikan bahwa ya satu-satunya yang bisa bikin bahagia sejati itu ya nur ilahiyah gitu, Gusti Allah sendiri gitu. Ketika kita kembali, ketika kita mengenali ke dalam, ke yang lebih dalam, yang lebih sejati, ya itu kebahagiaan sejati yang akan kita dapat. Tapi semuanya pun perlu proses, jadi nikmati saja prosesnya dengan kesyukuran dan kebahagiaan. Itu aja sih. Boleh diperdengarkan sedikit aja Kang sebelum kita kemudian beralih ke video yang akan diputarkan sama liriknya kurang lebih, kamulah satu-satunya, lalu kamulah satu-satunya. Liriknya tuh pokoknya dia menceritakan tentang satu-satunya yang bisa membuat kebahagiaan itu gitu. Seperti di album jadi kalau didengerin kayak bisa relate dengan anak-anak muda gitu, dengan dan itu relasi pacaran, lagu padahal ditujukan untuk ini ya, untuk yang maha segala gitu. Dan itu lagunya lagu happy. Happy, dan itu jarang banget dibawain. Cuma kadang Aji
sering banget bikin story sebelum COVID itu satu-satunya itu gitu. Dulu ada zaman ada sosial media namanya Path itu, nah itu sering di upload di situ gitu. Gitu. Dan mungkin tadi ada pertanyaan dari Mas Wahyu ya, dari Mas Wahyu ada pertanyaan. Oh ya, oke. Secara umum musik didengarkan oleh setiap manusia. Cuma ini namun lebih banyak para anak yang salah mempraktekkan seperti musik romantis padahal belum cukup umur. Nah, ini penting banget dan ini pertanyaan yang keren banget. Jadi disinilah peran lingkungan terutama orang tua. Karena orang tua kita ketahui adalah perpustakaan yang paling pertama, informasi pertama yang anak dapatkan gitu. Jadi dalam hal ini ketika anak dikenalkan ke dunia musik, ya dikenalkan ke dunia musik sesuai dengan umurnya gitu. Kenalkan dengan lagu-lagu Disney atau misalnya dulu waktu kita anak-anak dikenalkan sama lagu-lagu Ibu Kasur, Ibu Sud, terus lagu-lagu anak-anak zaman dulu banyak ya. Sekarang lagu anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya kita buka YouTube itu ada salah satu artis namanya Naura. Itu lagu-lagunya sangat bermanfaat dan sangat positif untuk anak-anak gitu. Jadi ada untuk Tuhan, lalu ada katakan cinta gitu. Yang isinya pesannya bagus-bagus banget untuk anak-anak. Jadi di sini peran orang tua sangat penting dalam mengenalkan musik positif ke anak-anak gitu sesuai dengan genrenya gitu. Itu sih peran lingkungan terutama orang tua. Iya, terima kasih Kang Aji jawabannya. Kayaknya juga ini nggak harusnya kalau mau dibikin panjang-panjang gitu, tapi kita dibatasi oleh waktu gitu. Tapi dari pemaparan Kang Aji juga Mbak Nyai dapat saya simpulkan bahwa di sini memang benar ya bahwa musik itu benar bisa kita jadikan medium yang cukup efektif untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang sudah memberikan banyak memberikan banyak insight bagi musik, bagi kesehatan mental, dan saya ucapkan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan ke host, silahkan Mbak Zahra. Terima kasih Mbak Sari. Wah, malam ini menarik sekali perbincangan kita di sesi Music for Health and Peace. Dan saya tadi ada kata-kata dari Bu Nyai Sunia Rohama yang catable banget. Merubah kebencian menjadi persaudaraan, merubah kebiadaban menjadi keadaban. Itu keren sekali. Sesuai dengan tema kita malam ini, musik untuk kesehatan dan perdamaian. Kemudian dari Mas Aji juga tadi terkait dengan musik, genre dari adik kita sendiri adalah musik pop romantis. Ternyata orang yang sedang down itu punya energi positif juga biar bisa jadi melahirkan sesuatu yang luar biasa yang bisa melahirkan karya, puisi, prosa. Itu kan lahir dari perenungan yang dalam sekali dan akhirnya feel-nya dapat karena memang itu melalui proses keheningan, proses kesedihan, proses kehampaan dan di Bu Sunia kan lewat tapi di musik kita ada perenungan yang dalam. Jadi ada bisa saling mengisi sebenarnya antara musik dan tarian tadi karena tarian juga membutuhkan musik apapun genrenya, yang penting adalah jiwa kita, feel kita agar dapat biar lebih sehat. Mungkin malam ini ada terbatas dengan waktu. Untuk pengumuman giveaway kepada Andi Intan dari Sulawesi Barat, boleh dibuka videonya. Silakan nanti menghubungi panitia untuk meninggalkan jejak alamat. Halo Mbak Andi Intan, masih standby?
tadi yang bertanya tentang sanad dari tari sufi atau sejarahnya tari sufi, karena saya pribadi juga baru tahu tidak hanya berhenti di Jalaluddin Rumi, ternyata sampai pada Mas Hanafi sendiri. Halo Mbak Andi Intan, masih Ya, halo. halo, bisa dibuka videonya atau kalau tidak bisa kami berharap Suaranya aja. menghubungi panitia, kami ada hadiah untuk Ibu dan berharap bisa ikut sampai 12 sesi. Termasuk Ibu Dewi Mulyani yang dari Jakarta selalu standby. Halo Bu Dewi Mulyani, dari sesi 1 selalu aktif juga hadir. Tapi gambarnya nggak kebuka nih. Oh ya, apa-apa Ibu, yang penting selalu aktif. Di sesi 5 Everybody, how are you today? ya, Nice to meet you all. It is very interesting for me talk about Sufis dancing, and there is Sanad over here. So I think I knew it now. Oke, So I ya. know the Sufi dancing. I think it is very interesting. oke, thank you Ibu, thank you so Yes, much. next time maybe we can Saksikan talk more pertemuan interesting. berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya di sesi 5 di Jumat minggu depan jam 10. Jangan lupa ada tema tentang membincang peran edukasi program-program TV di masa pandemi bersama Mbak Listia Suprobo. Tadi beliau juga hadir di sini, Mbak Listia. Kemudian ada Widya Saputra, news anchor dari Metro TV, presenter dari Metro TV. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Dan mungkin malam ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca surah wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sampai bertemu pada Muharram for Peace sesi ke-5 bersama kami Mubadalah TV, inspirasi keadilan relasi. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa untuk follow IG Indonesia Kupi, @Indonesia underline Kupi, dan fanpage Kupi ya teman-teman. Platform media sosial Kupi. Siap, Mbak. Matur Terima suwun. kasih semuanya. Haji, Terima kasih Mas Haji. Terima kasih Kang Aji. Sunia, nanti kami ingin mengundang di Mubadalah TV. Bu Nyai, Insya Allah, Bu Nyai insya sini ya. Allah, dengan Halo. senang hati. Monggo. Bu Nyai, nanti ada festival Maulid. Oh, Ada pembacaan manakib Khadijah Kubro. Oh, Berharap Bu Nyai alhamdulillah. hadir. Mudah-mudahan nggih, mohon bantuan doanya saja. Amin, amin. Amin, amin. Festival Maulid Bu Nyai. Sebentar lagi Maulid Nabi. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Aji. Kang Aji kami tunggu ya cover Iya. kasih mubadalahnya. Oke. Kami tunggu di kantor Mubadalah juga, Mas Aji. Oke, mudah-mudahan bisa silaturahim di sana ya. Nanti kita Amin. Terima jadwalkan. kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia membahagiakan. Ya, izin. Ya, makasih banyak. Semangat, terima Terima kasih kasih. banyak Kang Aji. Kapan-kapan bisa ya wawancara lebih lanjut lagi. Kayaknya masih Ya. Foto belum? Oh iya, belum foto. Oh iya belum foto. Oke. Sama Sur, sama Skur. Foto. Ya, Mas. Wah, video dibuka, silahkan. Sini, adek ikut foto. Sini ada Majda. Taruh dulu, taruh dulu. Sini, foto. Taruh dulu. Belum tidur, Majda. Tuh ada Majda. Foto sini. Bentar, Mama belum selesai. Siapa yang moto? Sama Skur. Halo, Halo. yang moto siapa? Aku nggak bisa. Ada timnya. And la. Fish and la. Tap and Sari bisa moto? Kayaknya agak susah posisi saya Kang. Sama Skurnya mana? Pakai HP. Kok ngilang semua?
Oke, kayaknya. Wah, nggak Oke, ada. foto sendiri-sendiri aja. Itu sendiri ya. Iya, boleh foto sendiri. Iya. Pakai HP paling bisa. No problem. We can check it. Satu, dua, Sama aja iya. udah difoto. Hitung ya. Satu, Udah difotoin tuh. dua, tiga. Literasi. Hai. Oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Haji, Mbak Nyai, dan semuanya. Terima kasih, keren semua. Alhamdulillah. Oke. Pada kemana panitianya? Sari. Ini sudah off ya? Sudah off apa belum ini? Saya minta izin. Ini panitianya pada pamit dulu, nggih. nggak muncul. Bentrok sama ngaji kagak. Aku lagi flu. Kalau muncul Nah, itu itu lagi bentar evaluasi bentar dulu. Ya pengen Jin. Lagi kecapean. CM-nya itu apa namanya lagu terakhir lupa lagunya ya. Mohon maaf, saya minta izin dulu, nggih. Ya. Nggih, Mbak Nggih, Sunia, makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Nyai. Mbak Sunia pengen banyak ngobrol ini, aduh keren Dengan banget senang tadi. hati, monggo. Jadi pengen belajar tari. Assalamualaikum. Tari Sufi. Sudah. Ya, begitu. Kayaknya CM-nya nggak ada orang ini. Jadi keluar sendiri aja pada ya. Sudah keluar. Alhamdulillah tadi itu kalau pas Zoom kayak begini narasumbernya ada beberapa, kita harus gantian nggih. Nah, itu kan jadi ketahuan toh, atasnya begini bawahnya daster. Gara-gara nari. Tapi untungnya nggak pendek kan. Karena memang nggak pernah pakai pakaian pendek. Soalnya di sini banyak tamu ya, jadi nggak mungkin toh kalau ada tamu ganti. Nah, ini tadi tentang sejarah tari sufi. Nanti mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan lain untuk menjelaskan dengan berbagai macam perspektifnya, filosofi gerakannya, kemudian before and after gitu. Ini kan juga bukan hanya pengalaman saya pribadi, tapi saya juga melakukan in-depth interview, wawancara mendalam kepada anak-anakku, sahabat-sahabatku yang juga penari sufi, yang sudah punya pengalaman cukup lah di dalam menari sufi, sehingga ini mudah-mudahan nanti menjadi khasanah bagi kita untuk bisa kita jadikan sebagai pengetahuan siapa, bagaimana, apa dan seterusnya, dan itu menjadi kekayaan kita bersama. Ada satu misteri yang sampai sekarang saya belum berani bercerita lebih lanjut. Karena apa? Karena belum ada bukti otentiknya. Itu hanya istilahnya apa ya, baru mendengar dari orang-orang sepuh, yaitu apa? Ada satu hal, guru tari sufinya Syekh Jalaluddin Rumi itu yang ada yang berasal dari Jawa. Nah, wis nggih, penasaran kan, sama saya juga. Nah, ini harus kita telusuri. Jangan-jangan tari sufi itu tariannya orang Jawa, kan begitu. Bukan Turki mana nih? Bukan Turki, karena apa? Karena di sana tidak ada yang kayak begitu. Ngoten niku udah dulu ya. Tadi ya, cerita ya. Pas jalan nanti aja cerita. Nggak usah. Udah, sekian dari saya, banyak kekurangan di sana sini. Mohon dimaafkan nanti kalau pas ada webinar yang lainnya. Hari Selasa tanggal 1. Tentang Muharram ambil bubur sama kenapa kok? Oh, besok kita bikin sendiri live, tapi bukan webinarnya, bukan Zoom. Tentang Muharram dan bubur suro. Sama itu, kenapa nggak boleh menikah itu? Nah itu, nah pertanyaan-pertanyaan itu kalau memungkinkan besok kita bahas jam ya sekitar kurang lebihnya ya, jam 8-an atau setengah 9 gitu kurang lebih. Malam minggu ya, supaya nggak jomblo-jomblo ya. Terus adanya lagi tanggal Selasa, 1.
siang itu lanjutan sesi ketiga dari ketahanan pangan bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia yang di bagian BP itu Balai Perempuan di Solotigo, Semarang, Jawa Tengah. Solotigo tapi sudah berdiri sendiri. Nah di situ kalau nggak salah ada 5 atau 6 balai perempuan yang kita jadikan mitra untuk kerjasama itu tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.